Seungha adalah wanita pengantar pizza yang tampak lugu. Suatu hari, dia mendapat orderan dari pelanggan di sebuah kamar apartemen. Dia mengantarkan pizza yang diterima oleh seorang pria besar dengan keadaan rudalnya yang masih terbangun. Seungha lantas kaget melihatnya. Dia lalu pura-pura tidak lihat karena malu. Pria besar itu kita sebut saja Dodo. Sementara Dodo hanya tersenyum melihat Seungha salah tingkah melihat rudalnya. Dia bilang kalau habis bangun tidur. Tidak mau lama-lama di situ, Seungha cepat-cepat membukakan pizza untuknya dan kembali terkejut melihat rudal Dodo yang semakin mendekat. Seungha sampai membayangkan bisa meniup rudal milik Dodo. Seungha yang masih polos masih belum mengerti tentang permantapan. Saat tersadar, cepat-cepat dia meninggalkan tempat itu. Sementara Dodo dan istrinya senyum-senyum karena tampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu. Karena istrinya melihat rudal milik suaminya masih terbangun, akhirnya mereka memutuskan untuk mantap-mantap. Sedangkan Seungha yang berada di toko dimarahi sama kaptennya karena dia terlambat mengantarkan pesanan lain. Seungha minta maaf karena tadi dia habis melihat rudal Korea yang cukup mengalihkan perhatiannya. Tapi karena si kapten menyukai Seungha, dia jadi luluh dan kembali bercanda dengannya. Kita sebut saja si kapten adalah Cuplis. Tak lama setelah itu, mereka menerima pesan kembali dari alamat apartemen yang sama. Seungha yang masih shock melihat rudal tampaknya tidak ingin kembali ke sana. Akhirnya, Cuplislah yang akan mengantarkan. Dengan pedenya, dia akan memotong rudal itu jika dia melihatnya. Tapi saat sampai di sana, yang membukakan pintu adalah istrinya Dodo. Suami dan istri kelakuannya sama aja. Dia mencoba membuat Cuplis menjadi sange dengan sengaja menungging-nungging di depannya. Cuplis mau tidak mau melihat tipis-tipis dalaman istri Dodo. Setelah itu, dia memberikan kembalian pada istrinya Dodo dan keluar. Tapi di luar, dia mendengar suara orang yang sedang main kuda-kudaan. Alhasil, Cuplis jadi kepengen dan menceritakan kejadian itu pada rekan-rekannya. Dia bercerita kalau tadi dia habis mengantarkan pesanan untuk istri muda yang bahenol. Salah satu temannya juga pernah menerima orderan itu. Katanya suami istri itu suka memanggil kurir makanan ke apartemennya. Nanti lama-lama mereka mengajak masuk ke dalam dan diajak bermantap ria. Cuplis yang mendengar itu tampak berpikir seperti ada sesuatu yang ingin ia rencanakan. Esoknya, lagi-lagi Seungha mendapat orderan, tapi bukan ke alamat Dodo. Lalu dia bertemu dengan kurir lainnya yang akan mengantarkan makanan ke alamat Dodo. Kita sebut saja dia Bagong. Bagong mengantarkan makanan pada istri Dodo dan langsung diberi pemandangan yang indah. Istrinya Dodo kembali memancing Bagong untuk bisa diajak bermain. Dan akhirnya permantapan pun terjadi. Seungha yang masih di sana tidak sengaja melihat pintu apartemen Dodo terbuka dan melihat Bagong sedang main kuda-kudaan sama istrinya Dodo. Malamnya, Seungha dan Cuplis makan bersama di luar. Dia ingin tahu banyak tentang cara bercinta yang benar. Cuplis dan Seungha sama-sama katrok dalam hal permantapan. Mereka benar-benar awam. Karena ingin tahu, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melakukan mantap-mantap di kamar hotel. Sama-sama tidak mengerti cara wik-wik, mereka akhirnya melakukan kesalahan. Tapi akhirnya mereka berhasil melanjutkan mantap-mantap. Paginya, Seungha meminta Cuplis untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Awalnya Cuplis tidak mau, tapi pas lihat menerimanya, dia berubah pikiran dan akan mengantarkannya. Karena pesanan itu ditujukan ke alamat Dodo. Sampai di sana, Cuplis langsung disambut oleh istrinya Dodo dengan pakaian yang menggugah selera. Setelah mengantarkan pesanan, Cuplis langsung ingin pulang, tapi tiba-tiba istrinya Dodo memanggilnya kembali dan meminta Cuplis untuk memperbaiki WC-nya yang mampet. Dengan senang hati, Cuplis membantunya.
Setelah selesai mengerjakan WC mampet, Cuplis kembali disuruh untuk memperbaiki dinding yang rusak. Tapi Cuplis tidak fokus karena istrinya Dodo terus memperhatikannya, yang membuat rudalnya terbangun. Istrinya Dodo memang handal dalam masalah ini. Dia mendekati Cuplis dan langsung meniup rudalnya hingga akhirnya mereka bermantap ria. Setelah selesai, Cuplis dikejutkan dengan Seungha yang sudah berdiri di depan pintu. Seungha curiga kenapa Cuplis masih belum balik. Ternyata benar dugaannya kalau Cuplis bermain dengan orang lain. Padahal baru semalam mereka habis memadu kasih. Seungha akhirnya kesal dan memarahi Cuplis yang tertunduk malu. Cuplis mencoba menjelaskan, tapi Seungha tidak mau dengar dan cukup tahu aja. Cuplis mengejar Seungha yang kembali ke toko. Di sana dia terus memohon untuk dimaafkan. Dia khilaf karena istri Dodo yang memancingnya bermain kuda-kudaan. Seungha yang masih kesal tampak tidak ingin berbicara dengannya dan pergi. Seungha pergi menemui Bagong di kediamannya. Tampaknya Seungha ingin mencari pelampiasan karena Cuplis telah menyakiti hatinya. Yang awalnya cuma tanya-tanya, akhirnya berujung permantapan. Seungha sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi dia ingin balas dendam dan bermantap ria dengan Bagong. Di tengah permantapan, Seungha ditelepon sama Cuplis. Cuplis terus meminta maaf atas kesalahannya. Karena tidak fokus, Seungha bodoh amat dan meneruskan aksinya. Malamnya, Cuplis akhirnya dapat kesempatan untuk menjelaskan semuanya pada Seungha. Tapi malam itu, Cuplis malah balik marah pada Seungha karena saat ditelepon dia mendengar suara Seungha seperti sedang bercocok tanam. Dia menuduh Seungha juga bermain dengan orang lain. Seungha tidak peduli, dia bebas bermain dengan siapapun. Cuplis tidak berhak mengatur hidupnya. Belum jadi suami, sudah main atur aja. Tapi lama-kelamaan, Seungha menangis karena tidak tahan dengan ocehan Cuplis yang memojokkannya. Dia jujur kalau sebenarnya dia menyayangi Cuplis. Tapi karena Cuplis yang mulai duluan, dia jadi seperti itu. Cuplis pun juga ikutan menangis mendengar curhatan hati Seungha padanya. Karena tidak tega, Cuplis menggenggam tangan Seungha dan berjanji untuk selalu mencintainya dan menjaganya. Beberapa hari kemudian, Cuplis dipanggil Dodo ke apartemennya. Sepertinya dia diancam sama Dodo akan melaporkan ke polisi karena bercinta dengan istrinya. Dia merekam semua aktivitas di apartemennya yang disimpan di HP-nya. Jika tidak ingin dilaporkan, Dodo meminta sesuatu yang gila kepadanya. Dia meminta Cuplis untuk bercinta dengan istrinya di sana. Dodo tampaknya punya kelainan. Dia senang melihat istrinya digenjot orang sebelum mulai ikut bermain. Saat Cuplis mulai beraksi, Seungha dapat informasi dari Bagong kalau Cuplis datang kembali ke apartemen Dodo. Seungha menuju ke sana dan melihat Cuplis bermain dengan istrinya Dodo di sofa. Dodo lalu mendatangi Seungha untuk menyaksikan aksi Cuplis dan istrinya itu. Dia menjelaskan pada Seungha kalau dirinya yang meminta Cuplis melakukan itu. Jika tidak, habislah dia. Tidak tahan melihat itu, Seungha mengajak Dodo untuk juga ikutan bermain. Dan akhirnya film pun